Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Komunikasi Data. Kita mulai yang pertama, di sini ada sebuah gambar yang mendeskripsikan tentang komunikasi data, di mana yang pertama sebuah teks atau sebuah informasi akan dimasukkan dalam bentuk teks dan lalu akan diinputkan ke dalam transmitter. Nah, diinputkannya akan jadi bentuk data itu berupa digital digital bitstream. Lalu dari transmitter akan ditransmit ke dalam transmission system dalam bentuk sinyal analog. Lalu dari transmission system ini akan dikirim atau di-receive oleh receiver dalam bentuk sinyal analog juga. Dari receiver akan dihasilkan output ke dalam destination dengan bentuk digital bit stream juga. Nah, setelah itu destination akan di-outputkan dengan informasinya berupa teks lagi. Jadi, di mana dari awalnya sebuah teks, dia itu ditransmisikan menjadi teks lagi. Namun prosesnya itu dia itu tidak langsung jadi teks, tetapi jadi beberapa tipe dulu seperti jadi digital bitstream, sinyal analog, dan juga lalu ke teks. Jadi seperti itu. Ini penjelasan singkat mengenai gambar ini. Selanjutnya mengenai packet switching. Nah, packet switching merupakan sebuah proses transmisi jaringan digital yang memecah data menjadi beberapa blok agar proses transfernya berlangsung lebih cepat dan efisien. Lalu perangkat jaringan yang berbeda. Nah, biasanya data tersebut akan dibagi menjadi paket-paket yang dirutakan secara terpisah oleh switch. Nah, setiap paket berisi alamat tujuan, data yang akan dikirimkan, dan informasi kontrol lainnya. Saat paket berisi data itu tiba, setiap switch melihat alamat tujuan dan meneruskannya ke switch yang sesuai. Itulah sebabnya setiap paket dapat mengikuti rute yang berbeda sesuai tujuannya. Sebagai contoh, sebuah file berukuran 10 MB akan dibagi menjadi beberapa paket. Setiap paket itu akan dilengkapi header paket yang menyertakan alamat IP asal dan juga alamat IP tujuan, jumlah paket di seluruh file data, dan nomor urutnya. Nah, karena paket yang tiba di tempat tujuan dalam kondisi tak berurutan, maka perangkat penerima menggunakan informasi kontrol di dalam paket untuk mengurutkannya dengan benar. Kemudian ia akan mengambil data asli di dalamnya. Lalu di sini ada jenis paket switchingnya. Yang pertama itu ada connectionless packet switching. Jenis packet switching ini mencakup banyak paket dan setiap paket dialihkan secara individual. Nah, setiap paket akan berisi informasi perutian yang lengkap seperti alamat asal, alamat tujuan, jumlah total paket, hingga nomor urut untuk pemasangan kembali. Nah, connectionless packet switching memungkinkan perbedaan jalur transmisi dan memungkinkan pengiriman yang tidak sesuai terjadi. Hal itu bergantung pada beban yang berfluktuasi pada node jaringan, seperti adaptor, switch, dan router yang sedang digunakan. Lalu ada yang kedua jenisnya itu connection oriented packet switching. Nah, jenis ini juga disebut sebagai virtual circuit switching atau circuit switching. Berbeda dengan jenis transmisi jaringan sebelumnya, connection oriented packet switching tak memerlukan informasi alamat karena semua paket dikirimkan secara berurutan. Selanjutnya ada tentang circuit switching. Nah, circuit switching adalah metode switching di mana jalur ujung ke ujung dibuat antara dua stasiun dalam jaringan sebelum sebelum memulai transfer data. Nah, circuit switching ini memiliki tiga fase: pembentukan sirkuit, mentransfer data, dan memutuskan sirkuit. Metode saklar sirkuit memiliki kecepatan data yang tetap, dan keduanya perlu beroperasi pada kecepatan tetap ini. Nah, circuit switching adalah metode komunikasi data yang paling sederhana, di mana koneksi fisik khusus dibuat antara dua pengirim dan penerima secara individual. Untuk membuat koneksi khusus ini, sekumpulan saklar dihubungkan dengan tautan fisik. Nah, untuk keuntungan dari circuit switching adalah yang pertama, satu, kecepatan data ditetapkan dan berdedikasi karena koneksi dibuat menggunakan koneksi fisik atau sirkuit khusus. Yang kedua, karena ada jaluran perutaan transmisi khusus yang terlibat, ini adalah pilihan yang baik untuk transmisi berkelanjutan dalam durasi yang lama. Yang ketiga, penundaan transmisi data dapat diabaikan. Nah, tidak ada waktu tunggu yang terlibat dalam saklar. Jadi data ditransmisikan tanpa penundaan sebelumnya dalam transmisi.
Ini jelas merupakan keuntungan positif dari metode circuit switching. Selanjutnya ada kekurangan circuit switching. Nah, baik saluran komunikasi bebas atau sibuk, saluran khusus tidak dapat digunakan untuk transmisi data lainnya. Lalu yang kedua, ini membutuhkan lebih banyak bandwidth dan transmisi berkelanjutan, menawarkan pemborosan bandwidth ketika ada periode diam. Yang ketiga, ini sangat tidak efisien saat memanfaatkan sumber daya sistem. Kami tidak dapat menggunakan sumber daya untuk koneksi lain karena dialokasikan untuk seluruh percakapan. Yang keempat, butuh banyak waktu selama pembentukan tautan fisik antara pengirim dan juga penerima. Lalu selanjutnya mengenai method switching. Nah, method switching adalah teknik switching jaringan di mana data dialihkan secara keseluruhan dari node sumber ke node tujuan. Satu harapan pada satu waktu. Selama routing pesan atau method switching ini, sumber dari jaringan setiap saklar antara perantara di jaringan menyimpan seluruh pesan. Nah, jika seluruh sumber daya jaringan dilibatkan atau di jaringan diblokir, maka jaringan yang akan digerakkan pesan transmisi pesan yang efektif. Nah, sebelum kemajuan dalam switching package atau packet switching, message switching bertindak sebagai pengganti yang efisien untuk circuit switching. Awalnya digunakan dalam komunikasi data seperti jaringan telex dan sistem relay pita kertas. Peralihan pesan sebagian besar telah digantikan oleh packet switching, tapi teknik ini masih digunakan dalam jaringan sensor ADHOC, jaringan militer, dan juga jaringan komunikasi satelit. Lalu dalam message switching, node sumber dan tujuan tidak terhubung langsung. Sebaliknya, node perantara atau terutama saklar bertanggung jawab untuk mentransfer pesan dari satu node ke node yang berikutnya. Dengan demikian, setiap node perantara di dalam jaringan perlu menyimpan setiap pesan sebelum melatih ulang pesan satu persatu sebagai sumber daya yang memadai. Jika sumber daya tidak tersedia, pesan disimpan tanpa batas waktu. Karakteristik ini dikenal sebagai toko dan ke depan. Setiap pesan harus menyertakan header dan biasanya terdiri dari informasi perutean seperti sumber dan tujuannya. Lalu ada waktu kadaluarsa, tingkat prioritas, dan lain-lain. Nah, karena message switching mengimplementasikan teknik penyimpanan dan maju itu secara efisien menggunakan jaringan. Lalu ada yang namanya frame relay. Nah, frame relay adalah struktur jaringan komputer yang memungkinkan cara yang cepat dan efisien untuk mengirimkan frame dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Frame atau paket data biasa dikirim antara jaringan area lokal atau LAN dalam jaringan area luas atau WAN. Nah, cara frame dikirim seperti relay, data dilewatkan dari satu router ke node yang lainnya, dari mana kemudian dikirim ke node atau router lain. Ini adalah teknologi yang relatif murah meskipun struktur alternatif seperti jaringan pribadi atau virtual private network atau pengalian label multi-protokol atau MPLS sering lebih disukai. Nah, bingkai atau paket data biasanya dikirim antara jaringan area lokal atau LAN dalam jaringan area luas WAN, menawarkan kemampuan kontrol tautan data tingkat tinggi atau HDLC yang kaya. Relay bingkai atau frame relay menyediakan pengaturan panggilan dasar bersama dengan perutean dan pengiriman paket dengan panjang variabel. Apa yang tidak disediakannya adalah koreksi dan pemulihan data ujung ke ujung. Fungsi-fungsi ini harus tersedia dalam aplikasi yang menggunakan protokol untuk mengangkut informasi. Nah, protokol frame relay dibicarakan setelah teknologi packet switch seperti X.25 yang menyediakan stasiun akhir dengan cara untuk berbagi media jaringan dan juga bandwidth secara dinamis. Pada dasarnya dua rasa dari protokol ini. Salah satunya didasarkan pada Q.922.LAPF, penerapan standar yang paling banyak digunakan. Yang lainnya sesuai dengan spesifikasi LMI dan lebih jarang digunakan. Sementara frame relay tidak memastikan integritas data atau membuat paket untuk mencegah kemacetan jaringan. Frame relay masih mampu untuk mengirimkan data dengan tingkat keandalan yang sangat tinggi. Ini selanjutnya
yang selanjutnya ada namanya Asynchronous Transfer Mode. Nah, Asynchronous Transfer Mode atau ATM adalah sebuah teknologi jaringan yang dikembangkan pada tahun 1980-an dan 1990-an untuk mentransmisikan berbagai jenis data, termasuk data suara, video, dan juga data komputer dalam format yang seragam dan efisien. Asynchronous Transfer Mode atau ATM dirancang untuk digunakan dalam jaringan telekomunikasi yang memiliki pengiriman datanya. Yang memiliki kecepatan tinggi dan kehandalan yang tinggi. ATM menggunakan metode pengamatan virtual dalam pengiriman datanya. Data akan dikemas dalam unit yang disebut sel, yang memiliki ukuran tetap yaitu 53 byte. Setiap sel ini memiliki header yang berisi informasi yang diperlukan untuk mengarahkan dan mengontrol pengiriman data. Keuntungan utama dari Asynchronous Transfer Mode adalah kemampuannya untuk mengalokasikan bandwidth secara efisien dengan mengirimkan data dalam bentuk sel berukuran tetap. Selain itu, ATM juga mendukung kecepatan transfer data yang tinggi, yang memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Meskipun pada awalnya dikembangkan untuk digunakan dalam jaringan telekomunikasi, ATM atau Asynchronous Transfer Mode juga telah digunakan dalam lingkup Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, jaringan seperti Ethernet dan Internet Protocol atau IP, penggunaan Asynchronous Transfer Mode secara luas telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Oke, lalu ada namanya teknik-teknik modulasi. Nah, dalam komunikasi data, modulasi adalah proses untuk mengubah sinyal informasi menjadi bentuk yang sesuai untuk transmisi melalui saluran telekomunikasi. Nah, berikut adalah beberapa teknik modulasi yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo melibatkan perubahan amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Terdapat dua jenis modulasi amplitudo yang umum, yaitu AM lembut dan juga AM kuat. Nah, pada amplitudo lembut, amplitudo gelombang pembawa bervariasi sesuai dengan amplitudo sinyal informasinya. Sedangkan pada AM kuat, amplitudo gelombang pembawa bervariasi secara diskret untuk mewakili bit sinyal informasinya. Lalu ada yang namanya teknik modulasi frekuensi. Nah, modulasi frekuensi melibatkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Pada FM, perubahan amplitudo sinyal informasi tidak relevan, hanya perubahan frekuensi yang penting. FM digunakan dalam sistem radio dan untuk mentransmisikan sinyal suara berkualitas tinggi. Lalu ada yang namanya modulasi fase. Modulasi fase melibatkan perubahan fase gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasinya. Ketika fase gelombang pembawa berubah, maka sinyal informasi dapat ditransmisikan. Modulasi fase biasanya digunakan dalam sistem komunikasi digital. Lalu ada yang namanya modulasi penggeseran amplitudo. Nah, modulasi ini mengubah amplitudo gelombang pembawa antara dua tingkat yang berbeda untuk mewakili bit sinyal informasi. Nah, tingkat amplitudo yang berbeda mewakili bit 0 dan 1. Modulasi ASK ini digunakan dalam sistem komunikasi digital. Nah, selanjutnya ada modulasi penggeseran frekuensi. Modulasi penggeseran frekuensi melibatkan perubahan frekuensi gelombang pembawa antara dua nilai yang berbeda untuk mewakili bit sinyal informasinya. Frekuensi yang berbeda mewakili bit 0 dan 1. Modulasi FSK digunakan dalam komunikasi data digital dan juga sistem transmisi modern. Nah, lalu saya akan melanjutkan mengenai penjelasan mengenai media transmisi komunikasi data. Nah, dalam komunikasi data, terdapat berbagai media transmisi yang dapat digunakan untuk mentransmisi sinyal data antara pengirim dan juga penerima. Nah, berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada kabel tembaga. Nah, kabel tembaga adalah salah satu media transmisi yang paling umum digunakan. Terdapat dua jenis kabel tembaga yang sering kita gunakan, yaitu kabel tembaga koaksial dan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel koaksial terdiri dari sebuah inti tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan pelindung logam. Kabel UTP terdiri dari sepasang kabel tembaga yang dianyam bersama-sama.
Kabel tembaga digunakan dalam sistem jaringan komputer seperti Ethernet, telepon, dan juga DSL. Lalu ada yang namanya serat optik. Serat optik menggunakan sinar cahaya untuk mentransmisikan sinyal data. Serat optik terbuat dari serat kaca yang sangat halus dan fleksibel. Keuntungan utama dari serat optik adalah kemampuan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dalam jarak yang jauh. Serat optik juga tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan kehilangan sinyal yang rendah. Serat optik digunakan dalam jaringan telekomunikasi, jaringan area lokal atau LAN, dan juga jaringan metro. Selanjutnya adalah medianya adalah gelombang radio. Nah, gelombang radio digunakan dalam komunikasi nirkabel untuk mentransmisikan sinyal data melalui udara. Nah, sinyal data dikirim melalui frekuensi radio yang ditangkap oleh antena penerima. Nah, gelombang radio digunakan untuk komunikasi komunikasi seluler, jaringan WiFi, radio, dan juga televisi. Selanjutnya ada yang namanya satelit. Nah, komunikasi satelit melibatkan penggunaan satelit buatan yang mengorbit di sekitar bumi untuk mentransmisikan sinyal data. Satelit berfungsi sebagai penghubung antara pengirim dan penerima yang berada di lokasi yang berjauhan. Sinyal data dikirim dari sinyal data dikirim dari pengirim ke satelit, kemudian diteruskan oleh satelit ke penerima. Komunikasi satelit digunakan dalam telekomunikasi jarak jauh, penyiaran TV dan radio, dan juga komunikasi pita lebar. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jika teman-teman ingin bertanya silakan komen di kolom komentar, dan terima kasih.